Udah disebar mana itu udah jadi kasar. Meledak pas waktu 7 Juli, si Pak Suyono ada di kota lain di Manado. Gagal. Masuk Hartono. Hartono tuh nggak ada yang tahu orang. Sebagai informasi bagi yang mungkin generasinya, waktu itu Pak Suyono itu Kasum. Kasospol. Bukan Kasospol. Kasospol. Kalau Kasum masih orang masih berpikir dia akan jadi Kasat. Kalau Kasospol tuh nggak ada jalan untuk jadi Kasat. Itu makanya orang nggak kepikir bahwa dia, kenapa orang nggak kepikir jadi Kasat? Dia tuh pertama cavalry, kedua Kasospol. Kasat itu jatahnya infanteri. Makanya itu dia. Orang nggak ada nyangka. Ini mama kata ya, gosip zaman itu. Dia masuk lewat Mbak Tutut. Lobby lewat Mbak Tutut jadi Kasat. Makanya ketika kampanye Golkar, Pak Suyono-nya Kasum. Oh ya, Kasumnya Kasum. Makanya itu orang berpikir, Suyono Kasum itu ada jalan ke Kasat. Kasospol nggak ada jalan ke Kasat, habis. Dan generasinya itu lebih tua dari Kasat zaman itu. Wismoyo Arismunandar. Wismoyo itu 63. Kasumnya 65. Jadi udah pas nih, alih generasi. Melambung ke generasi lebih tua. Kasospol 62, Akbar 62, dan kavaleri. Itu udah nggak kepikir. Itu jatah infanteri. Makanya ketika Pak Suyono dipasangkan jaket kuning oleh Mbak Tutut, heboh. Pak Hartono. Iya, Hartono. Pak Suyono waktu itu udah hilang. Dia muncul lagi nanti Sekjen Kemenhan zamannya Wiranto. Dia dipasangkan oleh Mbak Tutut, dia sampai bilang, Golkar adalah ABRI adalah bagian dari Golkar. Wah, heboh. Nih, bandingkan gambar ini, nggak ada berani protes. Nggak ada yang berani. Dia pakai Kasat. Itu masih mending. Hartono pakai pakaian jenderal Mabes ABRI resmi bahwa ada ABG. Ini tempur, pakai tempur. Dan dipangkat dengan Majen masih pakai label Kosrat. Jabatan apa kita pakai Majen Jenderal? Jadi, kok saat itu yang pangkat tertinggi Majen, dia nggak mungkin, dia nggak ada jabatan di Kosrat. Udah. Tapi orang nggak ngerti. Zaman itu menggila-gilanya Orde Baru, lagi naik, nggak ada yang berani protes. Siapa? Kalau ini kita ngalamin ya, tahun 70-an, kita lawan dikit. Wah, kamu PKI habis. Siapa yang berani protes? Dia Ali Murtopo pakai begitu, protes. Loh. Tapi lihat ketika Hartono, artinya itu sudah ada masyarakat sudah kritis, bersikap kritis. Mungkin dengan adanya gerakan-gerakan mahasiswa, dengan bacaan-bacaan, mulai kritis. Kalau sekarang ini kan ini masih konsolidasi. Ya, ini sengaja ya, begini ya. Kenapa nih gambarnya Ali Murtopo ini saya taruh terakhir, kenapa? Sebenarnya saya sengaja juga. Jadi begini, ini juga dorongan buat teman-teman juga. Terlepas dari kita kurang nggak suka dengan figur TNI, termasuk Ali Murtopo, yang dulu begitu gembosin PNI, gembosin P3. Tapi yang bagus dari beliau ini, senang baca, Bung. Itu perlu kita tiru. Jangan kayak Wiranto. Ketika tampil, yang diandalkan adalah menyanyi dengan lagu Mawe. Itu kan jadi generik tuh. Itu gara-gara Wiranto tuh. Jadi, kalau beliau ini gimana, terlepas kita suka nggak suka, dia ini sering baca. Jadi kalau kita ada jejak SIS, ya nggak heran. Dia meskipun pendidikan cuma SMP, tapi dia sering baca. Ya terlepas kita suka nih gagasan dia. Meskipun kadang-kadang juga membosankan kok pidato, tapi saya kira juga cukup ya. Fokus. Udah, saya kira udah cukup, Mas. Tadi kalau Ali Murtopo itu udah yang sebelumnya. Saya kira itu aja, Bung Helmi. Baik. Jadi udah cukup. Jadi ini kalau yang ada kurang jelas, termasuk yang tadi luar-luar ini nggak apa-apa. Nanya-nanya tokoh ya. Nanya di luar yang saya sampaikan juga nggak apa-apa. Baik. Itu TNI. Terima kasih Bung Aris Santoso yang telah memaparkan tentang pemikiran-pemikiran, jejak-jejak pemikiran dari para tokoh-tokoh militer
dan kita bisa rasakan jejak-jejaknya sampai saat ini. Saya kira kita juga tidak bisa melupakan bahwa suksesnya reformasi di tubuh TNI, meskipun belum sepenuhnya lengkap, ya, masih ada kekurangan di sana sini, tidak terlepas juga dari adanya kaum reformis di dalam tubuh ABRI pada waktu itu. Kita bisa bayangkan, dui fungsi itu dapat ditinggalkan dengan relatif lebih lancar, smooth. Saya kira ini juga terjadi selain karena gerakan reformasi yang lebih luas, tapi juga kita tidak bisa lepaskan dari adanya pemikiran-pemikiran progresif dalam tubuh ABRI atau TNI pada waktu itu, sehingga bisa berlangsung, sehingga ada Undang-Undang TNI nomor 34 ya, yang menitik beratkan tugas pokok TNI pada tugas-tugas pertahanan, dan ada operasi militer serangan perang, ada 14 item di dalamnya, itu merupakan tugas perbantuan TNI. Jadi di sini barangkali nanti juga kita bisa elaborasi pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh TNI modern seperti Pak Agus Wijoyanto misalnya. Agus Wirahadikusuma, Agus Wijoyo maksud kami. Kemudian Agus Wirahadikusuma yang turut serta memuluskan suatu proses transisi dalam tubuh TNI menuju reformasi sehingga lebih tepat, lebih sesuai dengan semangat reformasi dan semangat demokrasi. Dan tadi telah disampaikan oleh Pak Aris bahwa kalau kita melihat konsep supremasi sipil, di mana Angkatan Bersenjata tunduk sepenuhnya pada otoritas sipil, juga ini telah dimulai sejak zamannya Pak Urip. Jadi jelas tradisi supremasi sipil ini juga ada akar-akar sejarahnya dari pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa, terutama tokoh-tokoh militer pada masa awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi mungkin belum dijelaskan oleh Pak Aris bahwa sumber-sumber rekrutmen Angkatan Bersenjata Indonesia pada waktu itu memang ada beragam. Ada dari peta. Peta ini adalah suatu unit ya yang dibangun oleh tentara Jepang. Sementara Kenil tadi adalah pada dasarnya adalah dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Lebih profesional waktu. Lebih profesional. Pada awalnya memang dibentuk pasca perang Diponegoro. Tapi juga jangan dilupakan juga selain dari unsur dari peta, dari Kenil tadi, juga sumber-sumber rekrutmen yang membentuk tentara Republik Indonesia ini diantaranya juga adalah dari laskar-laskar. Kita lihat laskar Hizbullah misalnya. Ini juga ikut menjadi sumber rekrutmen TNI. Karena itu juga kita tidak mengherankan ada yang namanya TNII, ya, Tentara Nasional Islam Indonesia, DITII, memang pada waktu itu juga merupakan bagian dari laskar-laskar yang membentuk apa yang disebut dengan Tentara Republik Indonesia. Saya kira itu sekedar tambahan. Baik, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali kita sampai pada sesi berikutnya, ini sesi pendalaman, sesi tanya-jawab. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita elaborasi. Saya buka kesempatan baik melalui online maupun melalui langsung offline di Megawati Institute ini. Baik, silakan. Saya kumpulkan dulu semua ya. Silakan tolong disebutkan namanya. Lantas Ibu di depan, lantas dari sayap kiri. 1, 2, 1 lagi. Ya, 4 orang dulu. Silakan. Ya, nama saya Mangara Tuwasilaban. Ya. Jadi, boleh langsung atau nanti? Ya silakan langsung aja kita pooling dulu Saya ingin menggali mengenai. Tapi dari sebutkan dari mana, misalnya dari. Saya mantan asisten pengacara publik di LBH Jakarta dan mantan pengacara publik di LBH Samarinda. Sekarang sudah di kantor hukum. Di kantor hukum. Oke, Mangara Tuwasilaban. Saya ingin mendalami Pak tadi mengenai konsep pemikiran militerisme versus supremasi sipil. Yang saya rasa sampai hari ini kalau kita bicara reformasi, kita masih gagal menunjuki militer kita, TNI kita dari
keterlibatannya dalam politik. Saya ingat bahwa Bung Karno pernah berkata, TNI itu jangan berpolitik, karena TNI adalah alat negara. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai dialektika sejarah yang sampai hari ini pun masih terdapat fenomena-fenomena bahwa TNI kita masih terlibat aktif dalam politik. Saya berpikir Bung Karno mengatakan itu, bahwa Bung Karno berpikir TNI itu tidak boleh terlibat dalam sistem politik maupun kepentingan politik lainnya. Nah, hari ini misalnya fenomena-fenomena itu ada wacana bahwa TNI aktif masih bisa duduk atau menggantikan pemerintah daerah yang telah selesai atau PLP penuh. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai konsep militerisme dan supremasi sipil tadi? Dan yang kedua mengenai pembangkangan terhadap fenomena yang akhir-akhir yang kita lihat, semacam ada pembangkangan secara sistemik terhadap otoritas sipil melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, yang dimana terdapat momentum evaluasi, namun ditanggapi melalui cara-cara yang kita katakanlah arogan. Nah, ini kan menunjukkan. Biar saya langsung aja kita kasusnya yang mana, ini kasusnya efektif bola. Jadi kita harus jelas maksudnya yang mana. Menurut saya itu paradigma militerisme itu masih di dalam tubuh TNI, dan ini merupakan kegagalan paradigma. Secara paradigma masih seperti itu. Baik. Kita pull dulu ya. Kita beralih sini dulu ke depan. Ya, silakan. Tolong sebut. Siang, akan saya wajib pasal ibu, saya sedang menyelesaikan studi filsafat seperti kita. Kebetulan saya sedang menulis tentang Pancasila, jadi bersentuhan dengan kita. Terima kasih kesempatannya. Ada beberapa yang saya ingin konfirmasi Mas Aris, sedikit beda dengan yang saya baca mengenai institusi itu. Sepanjang yang saya tahu, yang mencetuskan itu memang secara literal kata itu masih berbelakang siapa ya? Karena yang keluar itu Dwi Porsi dan sepanjang yang saya tahu itu diucapkan Pak Nas di salah satu pelatihan BRIMOB di Jawa Timur. Nah, waktu itu dan dia mencetuskan jalan tengah itu karena pada waktu itu dia merasa galau akibat banyaknya kekacauan dan dia pengen ada kontribusi tentara. Tapi dia tak berpegang pada sphere supremasi militer tidak terlibat dalam politik. Dia berpegang pada itu. Nah, itu yang saya tahu. Tadi agak berbeda. Nah, jadi Bung Karno tertarik dengan gagasan itu. Nah, Bung Karno lah yang melegitimasi itu setelah Pak Nas menjadi Kasat. Itu dilegitimasi juga dengan berdirinya Golkar itu. Jadi terfasilitasilah tentara di dalam politik. Sekber itu. Nah, itu kok sedikit agak berbeda kita. Tapi saya rasa perspektif sejarah kan hanya otentik pada saat kejadian. Nah, yang berikutnya itu pertanyaan saya sebenarnya pada waktu peristiwa 17 Oktober 52 itu tuh yang dicopot jenderalnya kan Simatupang, diberhentikan ke jeneralannya. Tetapi Pak Nasution dan Gatot Subroto hanya dinonaktifkan. Kenapa ya kok Simatupang dicopot? Akhirnya dia jadi masuk ke masalah gereja. Nah itu padahal yang bisa menerjemahkan pikiran Pak Nas dengan begitu fasih mengenai jalan tengah itu adalah Jenderal Simatupang. Kenapa saya bisa bilang ini baca karya Dio? Nah, yang terakhir, saya kok kurang sepakat ya Mas, kalau Pak Nas itu tertarik dengan partai. Saya berasa dia itu nggak suka partai. Itu terbukti ketika dia jadi Kasat, pikirannya itu makin lama makin sinkron dengan Bung. Sama-sama nggak suka partai. Nah, tentu ini kita bicara konteks pada masa itu. Nah, maksudnya adalah ketika dekret jelas Pak Nas mendukung Soekarno untuk merealisasikannya. Nah, dan terakhir dalam wawancara dalam karya Prof. Salim Said dari Gestapo kepada Reformasi, itu tuh
ada wawancara, dia mewawancarai Pak Nas. Dia mewawancarai Pak Nas, beliau saat itu ditanya, Pak Nas kenapa kok waktu ditanya oleh organisasi Islam supaya menjadi tokoh Islam, Pak Nas nggak mau. Dia jawab, saya cukup jadi tentara aja, nggak mau. Dan ini ternyata juga diamini oleh beberapa tentara-tentara sejaman beliau. Contohnya saya lupa namanya yang pernah jadi direktur IKJ. Setelah dia selesai jadi direktur IKJ, saya lupa nama beliau. Nggak mau jadi yang lain. Itu tentara apa itu? Danu Dirjo siapa namanya? Iya. Selamat. Pandir Kelana. Iya. Nama Nick. Nama Ya, jadi sama Danu Dirjo. konsep dui fungsi itu memang waktu itu kondisinya adalah perlu masuk tentara pada kondisi tertentu itu dui porsi, tapi bukan akan masuknya. Ini jadi dui fungsi ya anomali lah saya rasa. Saya rasa itu. Nah, terakhir pertanyaan saya begini pada Mas dan Bapak mengenai tentara profesional ketika mereka bangun pagi atau bangun siang, sebaiknya mereka itu profesional itu seperti apa? Menurut saya, entah dia bangun pagi, tidur atau bangun siang, dia harus aktif selalu berpikir bahwa ada perang. Sebab kalau merasa tidak ada perang, di train pencegahannya itu akan lemah. Dan itu mengundang musuh untuk masuk. Tentu ini harus dipikirkan baik. Itu saja, terima kasih. Dan juga mengenai gaji. Mengenai gaji para TNI. Saya lihat ya, mana-mana kalau di YouTube itu, kalau pimpinan datang, gaji datang memang senang, paling nggak dinaikkan. Jadi kesenjangan pendapatan antara pangkat berbintang dengan pamen atau perwira yang di bawah, apalagi saya itu terlalu jauh. Menurut saya ya, saya coba baca-baca. Ini antara kenyataan atau antara formal? Karena formalnya sebenarnya tidak terlalu timpang. Nah, saya juga anak tolong Pak. Bapak saya mengakhiri pangkatnya itu udah pembantuan hidup dengan esprit de corps dan kesediaan. Ya sedikit banyak. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, semakin menarik katanya ya diskusi kita di sore hari ini. Kita lanjutkan di sayap kiri tadi. Silakan Pak, setelah sebutkan nama. Oke, selamat siang Pak Helmi. Aris. Saya Bu Indah minta sekalian memberi jawaban sekalian direview orang. Tadi banyak yang terdengar. STY Ganesan. Oh, sudah Ganesan. Asli dari Kuningan, Jawa Barat. Ini menarik. Tadi yang dipaparkan oleh Pak Aris itu hampir kita sudah membaca semua. Nah, terutama tadi tokoh-tokoh yang tadi dan sampai yang terakhir pun yang mungkin pelaku itu masih ada kan bagian. Nah, saya menyoroti terkait dengan peran Polri, Pak. Polri. Ini bingung tadi. Karena pada dasarnya ketika supremasi sipil kita memang menjawantahkan lebih kepada masyarakat sipil, Pak. Dan kaitan dengan ABRI itu ada dia sejarah-sejarah yang sehingga dipisahkan antara TNI dan Polri sendiri. Nah, kira-kira seperti apa itu Pak pembagiannya dan kapan itu tepat resmi pisahnya itu secara kelembagaan. Ya. Dan kedua, saat ini mungkin kita bisa melihat ada istilah jenderal cerdas, jenderal tempur, dan jenderal mikir. Nah, ini sejak kapan ini Pak ini dikotomikan? Padahal kan sama-sama digaji juga oleh masyarakat. Ya, apa bedanya orang yang memang posisi itu dia sebagai jenderal tempur dan dia sebagai jenderal pemikiran? Toh juga pada ketika 55 atau berapa tahun itu di masa usia itu sudah
sudah sama-sama purna juga dan pensiun juga. Nah, itu mungkin Pak Helmi, terima kasih. Baik, Pak Sugeng. Terima kasih. Selanjutnya silakan, tolong disebut namanya dari Mas. Terima kasih. Kalau saya Abdul Surono, saya asli Klaten cuma kos di Tegal. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dan mungkin saya tanggapi. Yang pertama soal konflik militer itu biasa, Pak Rizky. Pertanyaan saya, apakah peristiwa politik pergantian pemerintahan itu dia dalam menentukan 65 itu ada andil dari konflik militer. Misal kalau 65 kan ada yang mengatakan bahwa peristiwa 65 itu sebenarnya perang di tubuh tentara. Semua harus ada. Army Internal Conflict. What name is it? Ben Anderson. Kalau saya lihat kan 65 itu yang menikmati dari peristiwa 65 itu baru yang pada akhirnya melahirkan Fungsi Abri itu kan mengokohkan peran-peran militer di sektor-sektor politik. Di akhir Orde Baru itu juga 97 tahun 97 tahun 97. Apakah pergantian itu ada konflik internal di militer mempengaruhi pergantian? Kemudian yang kedua, tadi disebutkan bahwa Jenderal Sudirman itu bersahabat. Adakah pemikiran-pemikiran Tan Malaka itu yang termanifestasi atau diimplementasikan oleh Jenderal? Karena ya Jenderal Sudirman punya latar belakang yang agak berbeda. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal hubungan sipil militer. Itu kalau tadi sudah cukup bahwa reformasi sipil atas militer itu sudah dibukukan oleh Jenderal Sudirman dan kemudian diterapkan oleh Jenderal Sudirman. Tapi kan kemudian perkembangannya alami dinamika yang kompleks. Dinamika politik pasca kemerdekaan baru sampai sekarang itu sebenarnya diskursus atau pertarungan sipil militer masih ada. Nah, bagaimana sebenarnya posisi militer saat ini? Apakah besar? Kalau Prabowo atau mungkin Andika itu akan menyapres, itu adalah bagian dari yang disebut sebagai kembalinya militer atau rapuhnya atas rapuhnya kekuasaan. Karena kalau kita merujuk kepada sejarah kasus pemilih sipil Indonesia itu kan babak belur. Soekarno, Gus Dur, Megawati itu kan tidak ada yang selamat. Artinya sampai selesai. Megawati ya selesai 3 tahun tapi kan nggak bisa dipilih kembali. Terkait dengan apakah mesti ada persetujuan militer atau mesti dukungan militer? Atau misalnya naiknya Jokowi itu apakah murni kekuatan singkat ada dukungan militer? Nah, dalam konteks kayak gini ya, seberapa besar dukungan militer itu untuk meraih kekuasaan? Itu Pak itu mungkin itu dulu. Oke, namanya Pak siapa tadi Pak? Agus. Baik, ini masih ada satu lagi kalau misalnya ada yang ingin menambahkan. Jika tidak kita wrapping aja. Tapi sebelum menanggapi tanggapan-tanggapan yang luar biasa tadi dari peserta Sekolah Pemikiran Bangsa dari Megawati Institute ini, tadi ada sedikit problem teknis. Itu online-nya
mati. Jadi rekan-rekan kita yang mengikuti secara online itu tidak mendengar suaranya. Karena itu saya mohon Pak Aris mereview kembali ya secara ringkas tadi apa yang telah disampaikan, sehingga teman-teman kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti acara ini melalui online masih bisa mengikuti apa yang tadi kita bincangkan. Silakan Pak Aris. Itu jendela diskusi kita tadi itu bisa dilihat dari Nasution, konsep jalan tengah tadi ya. Seperti kata Mas tadi ini, yang Mas ini, sebetulnya Nasution itu, saya tidak mengatakan bahwa Nasution akan apa namanya, enggak, ini supaya masuk dulu. Jadi Nasution ini kan mantan Kenil ya. Jadi dia punya aspirasi untuk tunduk pada supremasi sipil. Itu tadi nyambung dengan konsepnya Pak Urip tadi. Konsepnya Pak Urip tadi. Bahwa ini adalah tradisi Barat. Kemudian karena ada euforia apa namanya, zaman-zaman awal kemerdekaan itu, Pak Urip menjaga apa namanya, supaya kita tetap tentara profesional itu adalah supremasi sipil. Kemudian apa namanya, konsep tadi diintrodusir oleh Pak Anas tadi, ini kan dari 3 orang ini, itu ada benang merahnya tuh. Pak Urip, Pak Dirman, dan Pak Anas. Itu sebenarnya supremasi sipil. Benang merahnya, supremasi sipil. Kemudian, karena baru ada kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya, dia pakai tuh konsep jalan tengah dimodifikasi menjadi difungsi. Yang apa namanya, agar militer bisa masuk di sektor manapun, di sektor sipil menjadi. Kita ingat di masa lalu kalau bupati-bupati itu udah pasti mantan dandim, karena dia dandim udah nggak ada jabatan lagi, dia bisa menjadi bupati di kota dia bertugas maupun di kota yang lain. Biasanya begitu. Dulu hampir, terutama di Jawa ya, itu bupati-bupati rata-rata adalah tentara, mantan dandim, mantan danrem, mungkin apa namanya, perwira di Kodam. Ini memang difungsi dibuat sedemikian rupa agar TNI bisa berkuasa di segala bidang. Ini sebetulnya adalah modifikasi dari jalan tengahnya Nasution, yang mungkin yang Nasution sendiri tidak berkehendak seperti itu. Kalau Nasution itu profesional, jadi dia ada kompetensi, ada ruang. Dia Panas tidak ingin berkuasa, bahwa TNI berkuasa di segala bidang. Itu konsepnya Panas ya. Saya kira itu ya. Mungkin saya nanti agak berputar sedikit ya untuk jawab ini ya. Itu mungkin Mas ini mungkin nanti sekalian nih pertanyaan nih, apa jawabannya. Bagus Mas pertanyaan Mas. Jadi soal Nasution. Itu saya kira soal tafsir Mas ya. Jadi gini. Nasution itu Mas, itu orang udah pernah tahu Mas. Dia itu juga politikus. Dia itu politisi. Kalau bukan politisi, ngapain dia bisa udah keluar dari tentara bisa masuk lagi? Itu licin dia orangnya. Jadi gini, maksud saya politisi itu bukan harus dalam partai. Jadi begini, tentara itu juga berpolitik, untuk dapat jabatan. Cuma secara formal, dia mendirikan IPKI yang nggak jadi apa-apa juga. Jadi IPKI itu memang yang bikin Nasution. Tapi setelah Panas kembali kasat itu kan nggak diurus, itu tetap hidup. Dia tuh untuk menampung veteran-veteran. Nah, kalau kita bilang
Kenapa dia jadi cocok sama Bung Karno? Itu ya karena dia politisi. Dia adjustment sama Soekarno. Dia jadi kompromi. Dia korbankan sahabat-sahabatnya kayak Suwi Lubis. Dibuang. Itu kan ini kan apa namanya? Mohon maaf ya, dia kan sama Mandailing antara Suwi Lubis sama Nasution. Satu kasat, wakil kasat. Tapi ini dua orang ini nggak cocok. Bahkan itu sudah terlihat ketika peristiwa 17 Oktober 52. Jadi untuk menggagalkan konsep Nasution, itu yang menggagalkan Lubis sendiri. Jadi wakil kasatnya itu kan Bambang Suparno, yang Soekarnois, yang dekat sama Soekarno. Nah, Suwi Lubis itu intel. Jadi yang mengerahkan massa itu orang-orangnya Lubis. Yang bisa sampaikan. Memang dia punya kepentingan. Si Nasution punya kepentingan, makanya dia juga nih. Karena kan begini. Waktu itu kan Nasution kan anti PKI banget. Waktu kan PKI udah mulai bangkit kan, kepemimpinan Aidit. Nah dia untuk ngimbangin PKI ini, dia harus dekat dengan Soekarno. Emang ini agak rumit, Mas. Jadi PRRI Permesta itu kan anti PKI. Tapi sama Nasution disikat juga. Karena dia punya kepentingan sendiri supaya dekat dengan Soekarno. Itu sahabat-sahabat dia, teman-teman sangkatan dia. Kawil Larang misalnya, itu sama-sama kenal sama dia, sama-sama satu akademi. Kalau si Matupang saya mohon maaf, saya agak ini. Gini, maksudnya gini. Itu si Matupang setara kan sama Nasution. Dia enggak, akhirnya dia punya konsep sendiri. Jadi apakah Nasution, apakah si Matupang itu yang menerjemahkan menerjemahkan pemikiran Nasution? Saya nggak begitu yakin. Dia punya pemikiran mandiri. Maaf saya agak kasar. Kalau si Matupang sekedar menerjemahkan pemikiran Nasution, saya kira kita merendahkan si Matupang. Dugaan saya gini, Mas. Ini politik juga. Si Matupang ini kan waktu itu lebih dekat ke PSI. Baik secara ideologis maupun kekeluargaan. Istrinya itu adiknya Ali Budiarjo. Nah, mungkin sini udah ada ketidakcocokan di sini. Jadi peristiwa 17 Oktober itu juga menyingkirkan orang-orang yang kecenderungan ke PSI. Karena gerbong Soekarno pertama bersikat Bambang Suparno. Itu sebenarnya sebelum Oktober udah kesingkir. Kalau nggak salah ya. Nah, dia kemudian Bung Karno mengkonsolidasi perguruan setia sama dia yang lebih moderat. Nah, itu pinter-pinternya Nasution, dia bisa masuk lagi. Bisa gabung. Emang waktu itu udah kepikir. Dia masuk lewat mana? Dia masuk lewat mana? Dia bisa masuk kaset lagi. Mungkin orang dulu yang bisa cerita. Dugaan saya, infonya sih dia dekat dengan Masumi. Dia bisa masuk dari Masumi. Udah nggak kepikir waktu itu. Dia udah ini bisa masuk lagi. Terus tadi yang Mas itu tadi ya. Nanti kalau ini bisa dikonfirmasi lagi Mas ya. Terima kasih. Soal masih adanya dari terkait Pak Mara tadi ya, terkait dengan belum sepenuhnya diterima supremasi sipil. Jadi kalau kita lihat di sini masih ada dinamika yang mengesankan bahwa militer tetap ingin untuk terlibat dalam urusan politik, termasuk juga penempatan militer sebagai pejabat sementara di kepala daerah dan sebagainya. Mungkin satu kasus saja di Aceh barangkali, ya, di salah satu kabupaten di Aceh. Sama Maluku nggak salah. Maluku Utara Papua. Betul. Dan apakah itu bagian dari operasi militer selain perang? Kalau saya lihat sih sebenarnya tugas pokok
militer itu selain operasi militer untuk perang, itu cuma ada 14 yang lainnya. Jadi, 1 mengatasi gerakan separatisme, 2 mengatasi pembentukan bersenjata, 3 mengatasi aksi terorisme, 4 mengamankan wilayah perbatasan, 5 mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, 6 melaksanakan tugas perdamaian dunia, 7 mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, tugas-tugas pas pampres, 8 memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. 9 membantu tugas pemerintah di daerah. Nah, apakah di dalam konteks membantu tugas pemerintah daerah ini diletakkan penempatan pejabat sementara? Bisa ditafsirkan seperti itu. Ya, nomor 10 membantu kepolisian negara. Ini BKU itu. Ya. 11 membantu mengamankan tamu negara. 5 membantu menanggulangi akibat bencana dan pengungsian. 13 membantu pencarian dan pertolongan kecelakaan. SAR nih, Search and Rescue. 14 membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan, pembajakan, perombakan, dan penyelundupan. Jadi ini saya kira ini memang saya kira di sini ada poin nomor 9 tadi ya, yang dalam undang-undang TNI, di mana dalam operasi militer selain perang itu diantaranya salah satunya adalah membantu tugas pemerintahan di daerah. Lebaran tentu ini perlu rumusan. Sebagaimana undang-undang TNI sendiri juga telah menyatakan dengan tegas ya bahwa tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dari pasal 7 Undang-Undang TNI terkait dengan OMSP itu dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sini memang harus ada berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Apakah kemudian telah jadi suatu kebijakan negara bahwa boleh ada pejabat kepala daerah yang ditunjuk dari militer. Nah ini saya kira tanggapan Bung Aris seperti apa ini? Dan ini memang suatu topik yang sangat menarik karena memang cukup aktual dan memang ini mengundang beragam interpretasi, perdebatan. Memang dasar undang-undangnya ada. Dasar undang-undangnya ada. Silakan Bung Aris. Terima kasih Bang. Jadi itu seperti ini ya, seperti apa namanya, sudah seperti alamiah juga ya, habit ya, bahwa sejak dulu pun militer dekat dengan kekuasaan ya. Jadi memang dataran kekuasaan itu memang udah nggak bisa dihindari lagi. Jadi mungkin ada lembaga lain, kekuatan lain yang juga mengerem ini. Bisa satunya DPR, presiden. Tapi kalau presiden eksekutif, namanya parlemen juga permisif, akan kan hilang begitu saja. NGO misalnya mengerem ini. Tapi kan biasanya ya sudahlah kalau udah lewat. Karena di tentara sini ada problem penempatan perwira. Pertama ada problem penempatan perwira, kedua daya tarik kekuasaannya kuat sekali. Artinya pengen jabatan lah. Jadi ini saya sendiri di mana mau udah ya sudahlah. Karena namanya kekuasaan itu semua orang pengen, jabatan semua orang pengen. Nah kita sendiri kan permisif terhadap TNI. Memang TNI bukan organisasi politik, tapi posisi politik dia tinggi. Ini nyambung dengan Mas ini tadi. Saya kira ya, ini nyambung dengan pernyataan polisi tadi. Ya. Bagaimana juga faksionalisasi di dalam tubuh militer ini bisa mempengaruhi dinamika politik. Atau lebih jauh lagi, bagaimana dukungan militer ini juga menentukan dalam suatu dinamika konstelasi politik. Ini juga satu pertanyaan kita sampai saat ini. Boleh katakan memang militer adalah steril dari politik, tapi pada kenyataannya saya tidak bisa menutupi diri bahwa militer adalah salah satu faktor penentu dalam dinamika politik Indonesia. Nah, ini saya kira ini menarik pertanyaan dari Mas Agus tadi ya. Bagaimana dukungan militer itu menentukan suatu konsentrasi politik.
implisit dalam pernyataan Mas Agus ini bahwa tidak terpilihnya kembali Ibu Mega ataupun Gus Dur pada waktu itu karena memang kurang kuatnya dukungan militer dalam konsentrasi politik. Itu yang bisa saya tangkap dari pernyataan. Kalau relasi Gus Dur dengan militer kan kontekstual. Iya. Baik. Barangkali ini tanggapan Ira. Kalau mau jadi presiden sepertinya harus militer. Ya, itu benar. Tapi memang itu satu faktor. Bagaimana juga suka atau tidak suka, militer adalah salah satu faktor dalam politik di Indonesia. Jadi bagaimana kita mengelola faktor ini tanpa kita terjebak kepada masa lalu, gimana mendorong keterlibatan militer dalam politik. Karena kadang-kadang yang menarik militer untuk masuk politik itu bukan militernya itu sendiri. Eksekutif sendiri. Jadi political civilian masyarakat civilian politik itu sendiri ya, yang mengajak, yang menarik tentara untuk kembali berpolitik. Ini suatu hal yang sepertinya paradoks. Bagaimana tanggapan Pak Aris soal ini? Tadi kan disebut soal polisi juga tadi ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat, ini kita baca secara lagi contohnya supaya kita jelasin. Itu Bung Karno itu pernah mengangkat Komandan Brimob Polda Metro Jaya itu jadi Kapolri. Gila banget tuh Bung Karno. Nyantriknya Bung Karno tuh. Jadi Komandan Brimob, pangkatnya Kombes. Kalau pernah dengar namanya Sucipto Danukusumo. Jadi kalau kita lihat ya, Sucipto Danukusumo itu pensiun sebelum peristiwa 65. Jadi ketika peristiwa 65 itu sudah Sucipto Yudodiharjo. Itu Komandan Brimob Polda Metro Jaya. Kombes. Jadi artinya apa? Bahwa sejak dulu tuh polisi sudah selalu dipermainkan oleh kekuasaan, lebih mudah dipermainkan. Artinya dia bargain dia jauh di bawah Angkatan Darat. Kalau Angkatan Darat dia masih bisa bargain kuat. Pokoknya power politik polisi itu luar dari dulu. Selalu jadi tukang pukulnya kekuasaan sejak dulu. Makanya politisasi di polisi itu tinggi, lebih tinggi dari Angkatan Darat. Terakhir ini, contoh terakhir maksudnya, ketika penggantinya siapa Tito, lupa saya, mungkin masih Idam kali, Pak Idam Aziz. Idam Aziz itu angkatan 88, loncat ke 91 yang sekarang ini. Itu kalau di Angkatan Darat mungkin terjadi, pasti turbulensi. Tapi ya begitu, karena apa? Polisi itu nggak punya bargain. Mana yang akhirnya dia tunduk saja pada selalu dimanfaatkan oleh kekuasaan. Itu yang akhirnya mewarnai, termasuk juga hubungan antara polisi dengan tentara. Polisi pisah resmi tahun 2000 atau 2000, saya lupa. Tapi pada dasarnya sejak dulu pun udah nggak cocok. Polisi sama tentara sejak dulu nggak cocok. Jadi kalau dipisah 2002 itu hanya peresmian. Jadi sampai sekarang pun selalu laten konflik antara Angkatan Darat dengan polisi. Juga soal kesejahteraan terutama. Jadi ketika kasus-kasus kayak Ferdi Sambo itu sebenarnya memberikan penjelasan. Kenapa selama ini di bawah selalu ada konflik yang tidak bisa fisik loh ya, konflik fisik antara polisi dengan Angkatan Darat. Karena itu tadi asas kesejahteraannya lebih mudah kalau di polisi itu. Saya kira itu ya. Kemudian soal ini Tan Malaka tadi. Kalau Tan Malaka itu yang itu tadi Mas, yang Pak Dirman nggak mau kompromi tadi, merdeka 100%. Apa itu menyebabkan Pak Dirman mundurkan diri? Iya, mundur. Karena akhirnya peristiwa 3 Juli itu. Iya. Nah, tadi yang saya kasih contoh tadi, supremasi sipil. Ketika Pak Presiden Soekarno menyatakan nggak mau menerima bunuh dirinya, dia tetap patuh, Pak. Tapi kan dia memanggil Pak Nas, Pak. Dia memanggil Pak Nas pada saat dia menulis surat mau dikirim ke Bung Karno. 3 Juli. Iya. Bukan ya. Bukan. Urip. Perjanjian apa?
Bung Royan apa? Yang setelah Pak Dirman selesai gerilya, dia kecewa karena Bung Karno memilih jalur delegasi atau jalur diplomasi. Nah, dia kecewa kan, minta datang berbicara. Nah, dia yang peluk-pelukan itu ya? Iya, itu kan dia nulis surat untuk mengundurkan diri. Nah, kan ada dokumen, dia memanggil Sutio. Pak Sutio memberi pandangan. Ya, benar. Dia bilang yang lebih penting daripada strategi itu adalah memelihara hubungan angkatan perang dengan presiden. Jadi ini kita harus dilanjutkan dengan penjelasan Panas, dia mengurungkan. Betul. Kebetulan naskahnya tuh sama pernah saya baca itu. Itu yang di buku yang pernah dilarang dulu tahun 80-an, Tingkah Laku Politik Perang Pak Sudirman. Itu Panas pernah ngomong soal itu, benar-benar Mas. Enggak, tadi yang Tan Malaka tadi itu ada poin bagusnya, poinnya ini. Ini kan tahun 49. Apa yang itu karena pengaruh dari PM? Wah, saya nggak, itu tafsir ya. Tapi kalau yang ini tadi, yang masih tadi, itu ada, ini fakta ya, itu ada dukungan dari ada Pak Urip. Itu Pak Urip yang backup. Karena kan Pak Urip dan siapa Ahmed Syarifuddin dan Ahmad Syarifuddin menuduh, ini kamu yang perintah. Akan ada surat perintahnya, surat perintah penangkapan terhadap Sultan Syahrir atau hampir saya lupa. Tapi yang jelas yang menetralisir Urip Sumarjo itu bukan buatan Pak Dirman, bukan perintah Pak Dirman. Ini poinnya bagaimana dukungan Urip Sumarjo dan Bung Hatta supaya melindungi Pak Dirman. Itu. Padahal Pak Dirman dalam pemilihan komandan Panglima Besar itu kalah tanggal 12 November. Pak Urip. Pak Urip kalah. Karena ada aspirasi sipil tadi. Sebenarnya dia menghormati. Itu tak berbesar hati. Ya, betul. Karena itu aspirasi demokratis, dipilih secara demokratis. Artinya Pak Urip memenuhi dua kriteria. Pertama, pemilihan secara demokratis. Yang kedua, supremasi sipil. Karena itu pengaruh Eropa. Itu nilai-nilai itu nggak mungkin didapat dari Jepang, nggak sempet ngasih pelajaran seperti itu. Dan mungkin juga nggak ada. Makanya tentara-tentara Kemil yang punya aspirasi itu. Urip Sumarjo didikasikan dan Nasution tentang soal supremasi sipil. Yang ini rupanya nular ke Pak Dirman. Dugaan saya akibat pertemuan dengan Pak Urip. Kan ini juru bisiknya ini. Diskusi dengan Pak Urip. Pak Dirman nggak sempat belajar seperti itu. Saya kira itu, Mas. Baik. Tadi juga ada pertanyaan terkait dengan Pak Nas itu sebenarnya tidak, dalam konsep Pak Nas itu bukan berarti lantas membenarkan, menjustifikasi tentara berpolitik. Ya. Nah, ini yang saya kira penting. Karena sering sekali pembenaran terhadap Dwi Fungsi ABRI pada waktu itu adalah pemikiran dari Pak Nas. Seolah Pak Nas lah yang menarik gerbong tentara ini untuk berpolitik. Sementara beberapa studi-studi selanjutnya menyatakan justru Pak Nas tidak demikian. Bagaimana tergambar juga, dalam konteks ini juga kita harus meletakkan juga suatu aspek lain, yakni aspek nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada waktu itu, di mana perlu di sini adalah mereka yang kompeten dalam bidang bisnis dan ekonomi. Dan kita lihat pada masa itu juga memang tidak banyak kalangan terdidik di Indonesia. Salah satu kalangan terdidik itu ya yang berasal dari tubuh tentara. Saya kira ini juga salah satu faktor konteksnya yang harus kita perhatikan, sehingga tidak bisa dijustifikasi bahwa itu suatu bentuk di mana mendorong keterlibatan tentara di sektor-sektor non-pertahanan. Saya kira demikian. Barangkali ada yang online. Yang dari online barangkali ada pertanyaan. Kita buka khusus untuk yang pertama-tama yang dari teman-teman yang ada di online.
barangkali bisa dilihat melalui chat juga bisa. Coba bisa dilihat di chatnya apa ada pertanyaan? Ada. Ada tadi itu sih ada yang angkat tangan Pak Helmi. Iya, silakan. Yang online. Sebentar. Tolong dibuka dulu. Coba panitia dibuka dulu yang angkat tangan, silakan. Mungkin dibuka dulu apa? Di unmute dulu. Ya. Saya sudah unmute. Halo. Halo. Silakan Mas. Izin. Pak Yudas, suaranya Baik. silakan. Moderator, Izin. saya Bedi Budiman dari Jawa Pak Bedi, Barat. silakan Pak Halo. Bedi. Ya, Asriyadi dari DPD PD Perjuangan Provinsi Jambi. Bisa didengar suaranya? Dari Jawa Barat dulu. Listen how. Izin. Moderator. Halo, dengan rapat dulu. Ya, Ya. silakan Pak Bedi. Koneksi Asriyadi dari jadi kesini putus-putus. DPD PD Provinsi Jambi. Terima kasih waktu dan tempat yang diberikan tentunya. Saya dulu lah. Gimana? Hah? Saya punya unlimit ini. Aduh, ini rebutan. Rebutan nih ya. Yang mengatur moderator. Moderator, silakan. Silakan, kami silakan kepada moderator Saya dulu. duluan, moderator. Pak, yang dari kolom itu dibacakan saja. Kami bacakan saja. Ya. Dibaca namanya. Asriyadi dari DPD PD Perjuangan Provinsi Jambi, izin. Agak jauhan. Siapa sih sebenarnya nih? Duluan. Halo, Moderator. moderator. Siapa duluan? Siap menunggu, siap menerima perintah ini. Moderator. Menerima perintah. Pak Asriyadi dulu. Satu-satu lah. Ya. Sudah diminta tadi Pak Asriyadi. Sama moderator sudah diminta ke Pak Asriyadi. Ayo cepat. Mohon izin Mas, Jakarta Timur dulu, Jakarta Timur. Ya, dari Jakarta. Silakan. Saya kira satu-satu dulu, Ya, Bu. jadi biar semuanya kebagian. Satu-satu juga bertanya juga kan, semua peserta ikut juga bisa bertanya. Itu satu-satu, jangan semua. Silakan host dan moderator bisa membantu alurnya sesi. Nge-mute dulu. Menit itu satu aja. Sabar, jangan sabar. semua. Biar tidak ribut. Mohon admin yang atur. Baiknya di-mute dulu. Admin mau diatur. Unmute-nya itu. Di-mute semua.
Silahkan. Ya. Langsung saja. Langsung ya. Jadi kalau Jenderal Ali Murtopo itu menjadikan Golkar sebagai lokomotif, tadinya sudah saya jelaskan di chart tadi ya. Jadi meskipun Ali Murtopo itu sudah tersingkir pasca Malari, tapi pemikiran dia tetap dipakai. Proses floating mass. Jadi floating mass ini masa mengambang, maksudnya supaya warga di desa, warga biasa ini supaya bisa langsung mencoblos Golkar. Kemudian organisasi profesi, guru, pegawai, korpri, SPSI, pemuda, semuanya dikontrol. Nanti pas pemilu diwajibkan mencoblos Golkar. Jadi ini sebagai gerbong ya, jadi supaya mudah dikontrol. Meskipun ini konsep ini awet ini, jadi meskipun Pak Ali Murtopo meninggal 84, konsep ini tetap dipakai. Hanya mungkin figur-figur yang dekat dengan Pak Harto sudah berganti. Kalau mungkin Ali Murtopo tersingkir, mungkin ada kubu lain yang mendekat ke beliau. Saya kira itu kalau pemikiran Ali Murtopo begitu. Ada lagi nggak? Ya, sebagai tambahan barangkali perlu jelaskan bahwa konsep floating mass itu pada dasarnya suatu konsep depolitisasi masa rakyat, sehingga keterlibatan atau partisipasi aktif rakyat banyak, masa rakyat itu kemudian dikebiri, terutama di tingkat pedesaan, kecamatan, sehingga hanya dimobilisasi sebagai alat justifikasi melalui pemilu 5 tahun sekali. Setelah pemilu, belajar dari pengalaman BTI dulu. Setelah pemilu tidak ada lagi proses partisipasi politiknya, sehingga kita lihat masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, ya, melalui konsep politik mas ini sebenarnya dilakukan suatu proses depolitisasi, tidak berurusan dengan masalah-masalah politik. Kita ingat pada zaman Orde Baru itu ada semboyan pembangunan yes, politik no. Nah, ini adalah salah satu wujud implementasi tagline dari konsep floating mass yang dikembangkan oleh Ali Murtopo. Dengan adanya floating mass ini katanya mereka akan tunduk pada ngomong desa setempat kan. Nanti kan curah atau desa kan cari kami tua, bayan tuh nanti kan ngasih pengarahan. Nanti coblos yang ini, itu udah jelas tuh kodenya. Adem ya di bawah pohon beringin, dingin, adem. Tuh udah kode. Itu benar-benar nggak berani. Jadi kalau kita yang ngalamin tahun 70-an, 80-an, itu satu TPS bisa Golkar semua kalau di desa itu. Karena benar-benar takut. Dan mungkin kayaknya ada mekanisme ditandain ya, yang namanya ditandain kalau yang joblos di luar Golkar itu. Lagi? Sebenarnya militer tidak dilibatkan dalam politik praktis, maksudnya agar kekuatan militer tidak disalahgunakan dalam mobilisasi massa, atau negara ingin agar tentara harus profesional? Itu pertanyaannya, Pak. Silakan, Pak. Jadi begini, tadi udah dibahas ya. Jadi meskipun tentara ini bukan partai politik, tapi dia kan ikut berpolitik juga, semacam entitas politik, karena dia punya peran di situ. Sejarah membuktikan bahwa rezim yang tidak didukung militer akan rapuh, dan setiap setiap pemimpin itu selalu punya sekondan, punya tim militernya. Kita ingat Pak Habibie, ada Sintong Panjaitan, kemudian di Bimogati dekat dengan ayahnya Mas Andi ini, Agung Gumelar. Ayah Mas Andi siapa ya? Lupa saya. Ayahnya Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas. Ya benar, Teo Survey. Betul. Dekat dengan Gumelar. Kalau kita urut-urut, Agung Gumelar ini kan masih muridnya Ali Murtopo juga. Karena dia kan mantan Opsus yang salah satu kader. Jadi urut-urutannya itu Ali Murtopo, Benny Murdani, baru yang generasi yang ketiganya ini. Nah, yang Hendro dan Ali Murtopo ini kan dekat dengan Mbak Mega. Kemudian
Gus Dur juga begitu, cuman Gus Dur nggak terlalu kuat vaksinnya. Ini mungkin ada yang ingat ya. Jadi Agus Hadikusuma itu sempat keceplosan ngomong, dan ngomongnya itu antitesis dari Urip Sumoharjo, itu yang bikin orang nggak terima. Ingat nggak omongannya dulu Agus Hadikusuma? Kalau militer tidak aspiratif, tidak dekat dengan rakyat, bubarin aja TNI-nya. Kan tersinggung semua, langsung besoknya langsung diganti. Itu kan sementara Pak Urip, tokoh figur TNI, aneh suatu negara sebagai tentara. Nah, Agus Hadikusuma bilang bubarin aja TNI. Itu akhirnya Pak Hendri waktu itu Panglima TNI langsung digrounded situ. Kemudian kalau Pak SBY dia sentara. Juga sekarang ini kan tim-timnya juga Pak Luhut, Pak Hendro kan dekat juga. Selalu duma seperti itu. Saya kira itu ya. Baik. Bagaimana dengan panitia? Apakah waktunya masih mencukupi atau sudah sih, Pak? Sudah. Baik. Jika demikian, mengingat waktu kita yang telah menginjak pukul 4. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, rekan-rekan seperjuangan dalam acara Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa, terutama sesi angkatan ke-10 tahun 2022 ini. Mudah-mudahan program ini dapat menimbulkan pengetahuan, kesadaran, kecintaan, kebanggaan kita akan perjuangan serta karya besar para pemikir, tokoh-tokoh bangsa, dengan menyebarluaskan gagasan pemikiran tokoh-tokoh pendiri bangsa ke masyarakat dan menerjemahkannya dalam konteks kekinian. Kami mohon maaf sebelumnya karena ada beberapa kendala teknis, sehingga teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti acara ini dalam skema online sempat tidak bisa mengikuti karena terputusnya internet dan komunikasi di Megawati Institute. Sekali lagi terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa pada tahun 2022 ini yang merupakan angkatan ke-10, dan masih ada 11 sesi lagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan ibu-ibu untuk mengikuti angkatan 10 Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa Megawati Institute. Sekali terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Kalau apa namanya ada yang tanya-tanya, Bu, kapan-kapan bisa dihubungi. Mas, itu bagus Mas. Itu mungkin pengetahuan Mas, mungkin ada yang saya juga nggak mau nyetor juga. Tapi itu benar tuh yang boleh. Benar tuh Mas, itu benar. Jarang loh di akalnya ada pemikiran militer, jarang. Romo Puji masih ada? Oh iya, Pak. Nyari pembimbingnya yang dari Bu Karlina. Bukannya berminat sama reform yang kita. Awal Bu Karlina. Jadi ketua program studi sibuk sekali. Bu Karlina, apa namanya? Ini juga apa? Besar apa? Kami tarik kawan-kawan semua harus lebih. Makasih banget. Kapan-kapan foto dulu.